Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Ibu. Sebelumnya Ibu mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Idul Fitri. Kita lanjut untuk pelajaran berikutnya yaitu mengenai fungsi kuadrat. Nah, kali ini apa saja sih materi fungsi kuadrat? Pertama adalah kita mempelajari mengenai bentuk umum. Bentuk umum menyelesaikan, pertama adalah bentuk umum, kedua adalah menyelesaikan permasalahan mengenai persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Nah, lanjut. Bentuk umumnya itu seperti apa? Dapat dilihat di layar bahwa bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana setiap suatu fungsi yang memiliki pangkat 2, ya, pangkat 2, maka itu disebut dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Lalu bagaimana contohnya? Misal nih, contohnya adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat. Kenapa? Pertama kita lihat ada pangkat 2-nya. Nah, lalu jika kita aplikasikan ke bentuk umum tadi, ini adalah bentuk umum, maka nilai A adalah 2, B adalah 5, dan C adalah min 3. Nah, berasa mudah untuk menentukan bentuk umum dan mengidentifikasi nilai A, B, dan C. Lanjut adalah bagaimana cara memfaktorkan. Mencari akar dari persamaan tersebut. Pertama adalah cara pemfaktoran. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, untuk part pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang pemfaktoran. Bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Pertama kita lihat ini adalah sebuah fungsi kuadrat. Kita lihat ujungnya atau sebagai C. C di sini adalah nilainya adalah 21. Kita pecah berapa saja sih faktor dari 21? Berapa kali berapa? Pertama dari angka 1. 1 dikali 21 nilainya adalah 21. Yang kedua, 2 kali berapa? Tidak bisa ya, 2 kali berapa? Kita coba lagi 3. Oh, ternyata ada faktornya 3 kali 7 itu sama dengan 21. Terus 4 ada nggak 4? 4 tidak ada ya, faktor 4 dari nilai 21. Maka yang kita identifikasi cukup 2, yaitu adalah 1 dikali 21 sama dengan 21 atau 3 dikali 7 itu juga sama dengan 21. Nah, untuk mencari akarnya, nah dilihat jika nilai tersebut dikalikan hasilnya adalah, nah kalau dikali dia hasilnya 21. Kalau dijumlah, nah ini kalau dijumlah hasilnya adalah 10. Berapakah nilai tersebut? Berapakah angka tersebut? Maka cara mencarinya tadi adalah pertama, ini langkah pertama cari faktornya dulu ya. Langkah pertama itu angka 21 ini kita pecah. Berapa saja faktornya? Lalu kita lihat ada berapa angka? Ada angka 1 dengan angka 21, terus angka 3 dengan angka 7. Lihat, kalau dijumlah, mana yang nilainya 10? Nah, kita jumlah ya. 1 ditambah 21 hasilnya berapa? Kalau ditambah hasilnya adalah 22. Otomatis ini salah, karena yang kita cari harus nilainya adalah 10 ini. 10, harus cari yang 10. Nah, lalu yang 3 dengan 7 kita jumlah. Nah, 3 ditambah 7 berapa nilainya? Ternyata 10. Maka angka tersebut adalah jika dikali dia nilainya 21, jika dijumlah dia adalah nilainya 10 adalah angka 3 dan 7. Maka didapatlah X ditambah 3 dan X ditambah 7 sama dengan 0. Nah, inilah akar-akar dari persamaan tersebut. Ibu salin ke yang baru. Nah, Ibu hapus dulu. Tadi didapat ada berapa angka? Ada 3
Nah, tadi sudah didapat ada dua angka yaitu 3 dan 7. Maka jika dia ditambah adalah hasilnya 10 dan jika dia dikali adalah 21. Maka akarnya tersebut dapat kita selesaikan dengan membuat pola X ditambah 3 dikali X ditambah 7 itu sama dengan 0. Nah, inilah akar-akarnya. Maka berapakah nilai X-nya? Maka X ditambah 3 sama dengan 0. Maka X 3-nya kita pindah ke sebelah menjadi negatif. Dan satunya lagi X ditambah 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 7-nya pindah menjadi negatif 7. Didapatlah akarnya ada 2. Yaitu X1 sama dengan X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan min 7. Nah, inilah jawaban untuk pemfaktoran. Lalu kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini dia. 6x kuadrat min 11x min 10. Langkah pertama adalah kita harus memecah negatif 10. Nah, negatif 10. Negatif 10 itu faktornya apa aja? Negatif 10 mungkin adalah min 1 dikali 10. Atau min 10 dikali 1 atau min 2 dikali 5 atau min 5 dikali 2. Nah, ada beberapa untuk faktor dari min 10. Nah, di sini lihat anak-anak Ibu, di sini ada angka 6. Contoh sebelumnya tadi adalah nilai X masih kategorinya 1 ya, bukan 6. Nah, kalau contoh berikutnya adalah 6. Bagaimana cara 6 ini kita pecah 2 ya. Pecah 2, ada 6 ini berapa kali berapa? Bisa 6 kali 1 atau sebaliknya atau faktornya berapa lagi? 2 dikali 3. Nah, ada 2 ya. Bagaimana cara kita memfaktorkannya? Yaitu dengan cara trial and error. Kita coba-coba. Kita coba-coba naklah. Kita coba mengerjakannya. Nah, tadi kan kita sudah dapat 2 faktor. Nah, ini harus kita pecahkan lagi ya. Jadi 2x min 5 sama dengan 0. Maka 2x min 5-nya pindah ruas menjadi 5. Kx sama dengan 5 per 2. Yang ini kita pecahkan lagi, berarti 3x plus 2 sama dengan 0. Maka 3x, 2-nya pindah menjadi negatif. Maka X sama dengan min 2 per 3. Jadi ada 2 akar dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu X1 sama dengan 5 per 2 dan X2 sama dengan min 2 per 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kalian diberikan penjelasan mengenai pemfaktoran fungsi kuadrat, maka silahkan kerjakan latihan menggunakan aplikasi Quizizz dengan searching di Google joinmyquiz.com dan kodenya adalah sebagai berikut. Sebutkan nama, tuliskan nama dan kelas, jangan lupa nama lengkap dan kelas. Nah, waktu pengerjaan itu sampai tanggal 1 Mei. 1 Mei dikumpul lah, Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.